Oke, kali ini saya akan mendiskusikan tentang pengertian perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antara individu, organisasi, ataupun komunikasi dengan struktur sosial atau pola nilai dengan norma. Dengan demikian, perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan sosial budaya. Karena memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebudayaan. Menurut Suyanto 2004, perubahan sosial ada 3, yaitu struktural, kultural, dan intrasional. 3 dimensi perubahan sosial. Yang pertama, struktural. Dimensi struktural menampakkan diri pada perubahan-perubahan dalam status dan perannya. Perubahan status dapat diidentifikasi dari adanya tindakan perubahan pada peran, kekuasaan, otoritas, fungsi, arah, komunikasi, dan lain sebagainya. Kalau peran, dulu kita memakai baju dengan apa adanya, bukan zaman kita ya, zaman orang-orang zaman dahulu. Entah dari zaman Nabi dulu mungkin memakai baju dengan cara kulit apa lain sebagainya toh. Sekarang kita udah modern, bisa mengolah tenun, bisa mengolah benang menjadi baju, bisa membuat kain lain sebagainya. Kekuasaan dulu, namanya kekuasaan itu setauku ya rata-rata mainnya kayak kerajaan yang menguasai, yaitu anak dari penguasa itu. Setauku loh, seandainya salah ya mohon dibenarkan, namanya manusia bukan nabi. Oke, selanjutnya fungsi, arah, komunikasi, dan sebagainya. Nah, untuk komunikasi kan udah saya jelasin yang pertama tadi. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Dulu tidak ada alat teknologi apapun, sekarang terciptanya alat teknologi, entah tanam padi, entah, pokoknya sekarang era-era robot lah intinya. Yang kedua, kultural. Dimensi kultural bisa diperhatikan adanya tindak perubahan dalam budaya material. Material itu seperti teknologi yang saya sampaikan tadi, dan non material seperti ide, nilai, dan norma. Selanjutnya, interaksional. Perubahan dalam dimensi interaksional lebih menuju pada konsekuensi logis dari adanya perubahan dari kedua dimensi sebelumnya. Misalnya, interaksi sosial sebagai konsekuensi dari perubahan dalam dimensi struktural dan bisa juga sebagai akibat dan perubahan sistem nilai atau kaidah sosial. Jadi ya maksud interaksi ini, dulu kita bahasanya sandangan bahasa Jawa halus lain sebagainya gitu ya. Kalau sekarang kan ada kayak bahasa gaul, apa sandangan, contohnya kayak apa ya? Ya kayak gitulah bahasa-bahasa gaul kayak BTW, OTW lain sebagainya lah, bahasa-bahasa kebaratan. Dari situ paham kan? Faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi disebabkan oleh beberapa faktor secara sosiologis, misalnya dikarenakan adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dan sudah tidak memuaskan, atau mungkin saja perubahan terjadi karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor lama. Mungkin juga tentang kehidupan masyarakat. Jadi dulu kita tuh dulu orang-orang zaman dahulu tuh susah untuk melakukan kegiatan, nggak seperti zaman sekarang. Dulu dengan bajak padi itu orang-orang dulu harus pakai kerbau, dan prosesnya lama dan tidak bagus, tidak sesuai ekspektasi gitu loh. Harus diulang kedua kalinya agar gilisannya itu berjalan mulus gitu loh. Kalau di era persawahan beda dengan zaman sekarang, kita cuma butuh memanggil orang yang mempunyai traktor atau mesin-mesin dos dan sebagainya. Untuk apa? Gampang, mempermudah. Kita cuma ngeluarin biaya doang, kita tidak perlu turun ke lapangan, mungkin dia terjun lapangan sendiri,
membereskan itu semuanya dengan mudah. Jadi kita tidak perlu menguras tenaga yang kedua kalinya gitu loh. Nah, selanjutnya yang pertama, bertambahnya atau berkurangnya penduduk. Itu faktor penyebab ya, perubahan sosial. Bertambahnya penduduk atau penduduk yang sangat cepat tentu menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Jadi seandainya bertambahnya itu semakin banyak orang dan semakin padat daerah itu loh. Terutama lembaga-lembaga kemasyarakatan, kemudian berkurangnya penduduk mungkin disebabkan berpindahnya penduduk dari desa ke kota. Jadi orang yang dulu di kota ingin pindah ke desa dan orang desa pengen ke kotaan. Nah, itu yang menyebabkan bertambah dan berkurangnya penduduk. Itu ada faktor penyebab perubahan sosial ya. Nah, hal itu menyebabkan kekosongan daerah. Kalian kalau pernah tahu daerah mati di daerah Jenangan, tepatnya di daerah mana ya? Seingatku sekolah SMK PMK itu ke arah timur terus. Nah, di situ ada desa mati dikarenakan ditinggalkan para desa. Tapi penyebabnya itu bukan faktor ada orang desa orang lain masuk ke desa itu, tidak. Faktornya adalah jalan, pengaksesan jalan yang kurang zaman dahulu. Tidak jarang timbul tentang antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok. Pertentangan antara kelompok mungkin terjadi antara generasi tua dengan generasi muda. Jadi pendapat orang tua sama orang muda sekarang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Dulu seandainya orang zaman dulu tuh bekerja dengan usaha. Kalau sekarang enggak, dengan modal konten kreator ataupun dengan modal HP itu bisa menghasilkan uang. Enggak seperti zaman dahulu ya. Zaman dahulu butuh mengeluarkan keringat, butuh mengeluarkan tenaga, butuh semuanya lah untuk mencapai tujuannya mendapatkan uang. Sekarang tidak, cuma mengonten ngopi di mana. Halo guys, kita sekarang mau review dagangan ini. Jangan lupa ya check out. Nah, itu kan lebih mudah itu, tanpa keringat udah duduk di tempat AC-an dapat uang lebih banyak malah. Nah, dari situ perbedaan pendapat antara generasi tua dan generasi muda. Paham? Dampak perubahan sosial ada dua macam, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek dapat mengubah nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru. Hal ini dapat mendorong berbagai inovasi dan memudahkan kehidupan masyarakat menuju perubahan sosial ke arah modernisasi. Sebagai contoh, dulu orang-orang yang ingin berkomunikasi harus mengirim surat. Sekarang menggunakan media sosial udah sampai mana-mana. Yang kedua, terciptanya tenaga kerja profesional. Untuk mendukung persaingan di industri, maka diperlukan tenaga kerja yang terampil, cakap, ahli, dan profesional. Dengan adanya perubahan sosial di berbagai kehidupan seperti bidang pendidikan dapat mendorong terciptanya tenaga kerja yang profesional. Yang ketiga, nilai dan norma baru telah terbentuk. Dalam kehidupan masyarakat, perubahan sosial akan terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, perubahan tersebut memerlukan nilai dan norma-norma dalam menjaga arus perubahan agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ada. Nilai dan norma tersebut dibentuk tanpa menghalangi terjadinya perubahan sosial. Yang selanjutnya, terciptanya lapangan kerja baru. Perubahan sosial memiliki pengaruh terhadap industri dan perkembangan perusahaan multinasional yang berkembang secara global. Dengan pembukaan industri kecil, hal ini dapat memberikan banyak lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi kerja meningkat.
Efektivitas dan efisiensi kerja selalu berkaitan dengan penggunaan alat produksi yang tepat dalam menghasilkan produk lebih cepat, lebih banyak, dan lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, adanya perubahan sosial dapat mendorong terciptanya berbagai alat produksi yang modern. Adanya berbagai dampak positif perubahan sosial seperti contohnya di atas dapat menjadikan masyarakat lebih maju dan sejahtera. Dampak positif dari perubahan sosialnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat haruslah kita dukung karena dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Dampak perubahan sosial yang negatif terjadi disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial terjadi karena adanya evolusi kesejahteraan sosial, perbedaan kepentingan yang mendorong perpecahan dalam masyarakat. Nah, jadi kan orang kan terkadang perbedaan entah agama, entah suku, entah ras kan mengakibatkan perpecahan toh. Contohnya ya ini sepengalaman. Dulu pernah membuat usaha modal ya, kalian tahu sendiri kan, saya bapak saya kan memiliki kolam. Nah, di situ kan karena orang banyak yang iri keramaian kolam itu, dia memakai cara Jawa yang tidak bisa dipikirkan dengan secara logika lah. Dia mau naruh kayak sebuah bungkusan seperti santet-santet kayak gitu, dimasukkan di dalam kain kafan, yaitu ditaruh di dekat kolam saya. Nah, dari situ kan kayak gimana ya, harusnya kan namanya Allah kan menentukan rezekinya orang kan masing-masing toh, nggak tahu entah dia dapatnya sekarang, entah dia dapatnya akhir, entah dapatnya kapan. Dan rezeki itu udah ditakar setaranya apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka dari situlah perpecahan itu disebabkan karena masyarakatnya sendiri. Selanjutnya terjadinya pergolakan daerah. Apa sih pergolakan daerah? Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan pergolakan di daerah. Hal ini dapat terjadi karena akibat perbedaan faktor, yaitu sebagai berikut: perbedaan agama, ras, suku, bangsa, dan politik. Yang kedua, tidak memperhatikan tatanan hidup. Yang ketiga, mengakibatkan nilai-nilai dan norma di masyarakat. Yang keempat, kesenjangan ekonomi. Jadi pergolakan ini ibarat ya pembunuhan gitu loh, perselekan, pecekcokan lah. Entah dari beda agama kita bisa cekcok, kayak menghina. Makanya dari situ kita harus mempunyai sifat toleransi antara agama lain, suku, budaya, dan lain sebagainya. Kan kita kan Indonesia toh, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, itu harusnya jangan sampai terpecah. Nah, kalau terpecah, peperangan antara saudara sendiri kan mengakibatkan rusaknya sebuah negara itu sendiri. Yang kedua, tidak memperhatikan tatanan hidup. Jadi seakan-akan dia itu penguasa, nggak tahu struktur hidupnya itu adalah kita dapat rezeki akhirat itu mesti ada. Allah tidak akan lupa dengan rezeki kita. Makanya yang sabar. Seandainya kita tidak bisa sekarang, mungkin kita bisa selanjutnya. Yang bisa selanjutnya, kita bisa selanjutnya, dan seterusnya. Yang ketiga, mengakibatkan nilai dan norma masyarakat. Nah, dari gara-gara ini menurunkan nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, kesenjangan ekonomi. Nah, dari situlah ekonomi itu gonjang-ganjing, naik turun. Gara-gara kayak kita perselekan lah. Selanjutnya, kenakalan remaja. Adanya perubahan sosial memberikan kesempatan budaya asing untuk masuk berkembang di lingkungan masyarakat. Nah, kalian ini udah tahu kan, kita sebagai remaja mesti kita paham. Remaja itu sekali melihat tren TikTok rasanya ingin mencoba. Mohon maaf ya, seandainya saya pernah mendengarkan, bukan tahu dalilnya dan sebagainya, satu helai rambut wanita itu bisa menjatuhkan kita ke neraka. Nah, dari situ kan wanita
seolah-olah harus menutupi auratnya dengan maksimal toh. Dan mata kita kan nggak mungkin setiap ada wanita kita merem, kita apa, kita lain sebagainya kan. Ya namanya nafsu itu mesti ada di setiap manusia. Maka dari situ datangnya budaya tren dari budaya dari orang asing mengakibatkan orang zaman sekarang tuh kayak pede gitu loh, pakai jilbab, baju ketat, lain sebagainya. Entah gimana ya, kok joget-joget lain sebagainya. Yang terakhir, dakwah sebagai inti studi perubahan sosial. Sosiologi merupakan studi mengenai masyarakat dalam suatu sistem sosial. Di dalam sistem sosial tersebut, masyarakat selalu mengalami perubahan. Tidak hanya masyarakat yang tidak mengalami perubahan, walaupun dalam taraf yang paling kecil sekalipun. Masyarakat yang di dalamnya terdiri atas banyaknya individu akan selalu berubah. Jadi namanya masyarakat itu selalu terpengaruhi dengan individual orang lain. Terkadang masyarakat itu mempunyai terkadang manusia itu mempunyai rasa iri dan dengki orang lain. Seandainya kan ada hal yang baru, mesti orang itu kepo akan perkembangannya dan kegunaannya gimana. Mereka juga menilai min plusnya dari itu semuanya. Maka dari situ masyarakat itu selalu berubah. Studi mengenai perubahan sosial yang terjadi, inti studi dalam sosiologi sudah dimulai sejak abad ke-14 oleh Ibnu Khaldun, seorang pemikir Islam dalam bidang ilmu sosial. Pertama kali memperkenalkan konsep perubahan sosial. Khaldun menyatakan bahwasanya masyarakat secara historis bergerak dari masyarakat non-modern menuju masyarakat tinggi atau modern. Ibnu Khaldun mendeskripsikan perubahan sosial dimulai sebuah peradaban besar dimulai dari masyarakat yang telah ditemukan dengan kehidupan keras, kemiskinan, dan penuh perjuangan. Maka dari situ masyarakat ingin keluar dari zona kekerasan, kemiskinan, dan lain sebagainya, harus mengikuti masa kemodernisasian seperti permudahan membajak sawah, menanam sawah, terus memotong sawah, dan lain sebagainya. Dari itu kita paham ya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Dan apabila ada luput salah dalam perkataan, kurang baiknya atau gimana, saya meminta maaf. Cukup sekian dan terima kasih.